Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan adab-adab berkaitan dengan perhiasan seorang perempuan yang dimubahkan kepadanya. Di antaranya memakai anting, minyak wangi, dan juga berkaitan dengan kosmetik-kosmetik Maka insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala dalam kitab Libasul Mar'atil Muslimah wa zinatuha, pakaian seorang perempuan muslimah dan juga perhiasannya, yang ditulis oleh Syekh Abu Sulaiman Abdurrahman ibnu Ali ibnu Ahmad As-Simhi hafizahullah taala. Pembahasan berikutnya az-zinatu bil huli, berkaitan dengan zinah, perhiasan yang itu perhiasan yang itu berkaitan dengan huli. Akan kita sebutkan yubahu lil mar'ati an tatazayyan bil huli mahma kana naw'uhu fi hududil masyru'i bila israfin wala mubahah. Bagusnya dan langsung lebih jelas. Berkaitan dengan perhiasan yang digunakan oleh seorang perempuan, yubahu lil mar'ati an tatazayyana bil huli mahma kana naw'uhu fi hududil masyru'i bila israfin wala mubahah sawa'un min adh-dhahabi aw al-fiddah aw ghayrihima min al-lu'lu' wal yaqut wal zamrud wal mas wa nahwiha. Wala farqa fi dhalika bain adh-dhahab al-muhallaq kas-siwar wal khatam wa ghayr al-muhallaq kal-qiladati wal qurb li'umum al-adillati asy-syar'iyyah. Qala ta'ala wa man yansha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Kata Syekh hafizahullah taala, dimubahkan bagi seorang perempuan untuk dia berhias dengan menggunakan al-huli. Apa itu huli? Perhiasan baik perhiasan tersebut terbuat dari seluruh jenisnya seluruh jenis perhiasan dibolehkan oleh syariat untuk dipakai oleh seorang perempuan selama masih di batas yang ditentukan oleh syariat. Tidak boleh seorang perempuan dia memakai perhiasan dan sebagainya yang itu melewati batas yang ditentukan oleh syariat. Selama itu masih dalam hudud syariat dan juga selama tidak ada unsur israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan wala mubahah, dan juga selama perhiasan yang dia gunakan tidak dia tujukan untuk bermewah-mewahan, untuk sombong, untuk pamer dan sebagainya. Bab 7. Ada yang ketinggalan kemarin enggak? Itu mungkin fikul mesar, kan?
Ya kayaknya Abu itu fikih biasa mungkin ya. Jadi disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya selama perhiasan yang dia gunakan tidak ada unsur kesombongan di dalamnya, tidak untuk pamer, ya, dan juga tidak ada unsur israf, ya, membuang-buang harta, maka diperbolehkan, ya, digunakan oleh seorang perempuan apapun jenis perhiasan tersebut, ya. Baik itu terbuat dari emas ataupun perak ataupun dari mutiara, ya, ataupun dari yakut, zamrud dan sebagainya. Dan juga tidak dibedakan baik perhiasan yang dia gunakan itu melingkar ataupun seperti gelang emas, gelang perak dan sebagainya, ataupun seperti cincin, kalung, ya, dan juga anting, ya. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, awaman yansha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي حلال على نسائهم ataupun halalun li inathihim. Dan juga datang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kain dari sutra, ya, kemudian dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanan beliau. Kemudian beliau juga mengambil emas, ya, dan dipegang menggunakan tangan kirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadaini, sungguhnya dua hal ini, dua perkara ini, sutra dan juga emas, ya, haramun lidzukuri ummati, haram untuk laki-laki dari umatku, ya, wa halalun li inathihim, dan dihalalkan, diperbolehkan kepada perempuan mereka, ya. Hadis yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menunjukkan, ya, perempuan boleh memakai perhiasan apapun itu, berbagai macam modelnya, selama masih di dalam, ya, tidak keluar dari batas yang ditentukan oleh syariat, selama tidak ada israf, ya, membuang-buang harta, ya, baik itu zahab, emas, perak, mutiara, boleh dia gunakan. وقد أجمع المسلمون على جواز لبس المرأة للحلي من الفضة والذهب جميعا لكن هذا مشروط بشروط. Ini yang penting, ya. Sepakat para ulama bahwasanya bagi seorang perempuan boleh dia menggunakan perhiasan apapun bentuknya, baik terbuat dari perak, emas ataupun seluruh yang kita sebutkan tadi, mutiara, ya, giok dan sebagainya, ya, boleh, bebas, nggak masalah. Lakin hadza masyrut, namun, ya, dia harus memperhatikan syaratnya. Kapan bagi dia diperbolehkan untuk memakai perhiasan, kapan tidak diperbolehkan, ya, dia harus tahu syarat-syaratnya. Nah, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan beberapa syarat, ya. Di sini syarat yang pertama, أن تخفي المرأة الحلي عن الرجال الأجانب ولا سيما إذا كان في يدها وذراعها لأن الحلي زينة والله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Ya, syarat yang pertama yang harus diketahui oleh seorang perempuan muslimah, ya, berkaitan dengan perhiasan yang mereka gunakan. Syarat yang pertama adalah agar, ya, dia tidak menampakkan perhiasan yang dia pakai di hadapan laki-laki ajanib, laki-laki asing, ya, yang bukan mahramnya, ya. Dari syarat yang pertama, ya, tidak boleh
perhiasan yang dia gunakan tersebut dia perlihatkan kepada laki-laki ajanib, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Terlebih lagi, ya, perhiasan tersebut berada di tangannya ataupun di sikunya, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan perhiasan yang dia gunakan tersebut merupakan zina, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak boleh, ya, bagi seorang perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh bagi mereka yubdina zinatahun, ya, mereka menampakkan perhiasan yang mereka gunakan, illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak. Nah, kemudian kata Asy-Syaikh hafizahullah taala, wa min al-mulahadh anna katsiran min an-nisa'i al-yawm la yubalina bi idhari aydihinna wa huliyihin hatta baina ar-rijal al-ajanib fi al-aswaq wa nahwiha, wa hadha min tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Ya, wa ba'd an-nisa', baca dulu ya, wa ba'd an-nisa' la yatawarra'na an idhari aydihin li ba'd as-saghah, ya, aw ba'i adh-dhahab li ajli qiyas hajmi as-siwar aw al-khatam aw li naz'i al-huli min aydihin aw musa'adatihinna fi lubsiha aw naz'iha, wa hadha amrun muharram. إذ لا يجوز للرجل أن يمس أي جزء من بدن المرأة الأجنبية وهي بهذا الفعل عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم القائل لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, yang sering kita saksikan, ya, apa yang terjadi sekarang di antara kaum perempuan adalah mereka tidak peduli, ya, mau nampak ataupun tidak nampak perhiasan yang ada di tangan mereka, yang ada di leher mereka, ya, bodoh amat kalau masalah mau nampak apa enggak peduli mereka. Bahkan, ya, apa namanya, mereka merasa enggak masalah walaupun perhiasan yang mereka gunakan, ya, dilihat oleh laki-laki ajanib, laki-laki asing yang bukan mahramnya. Bahkan apa namanya, di pasar-pasar ataupun di selain pasar, di kalau bahasa kita pusat perbelanjaan, ya, seperti mal-mal, ya, kebanyakan perempuan kalau pergi ke mal itu apa? Berhias, memakai kalung, memakai cincin, gelang, ya. Kemudian apa? Menampakkan perhiasan mereka. Ya, mereka tidak peduli di sana ada laki-laki ajanib yang melihat kepada perhiasan mereka. Ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini termasuk apa? Tabarruj. Itu tabarruj al-jahiliyatil ula. Ya. Tabarruj orang-orang jahiliyah dahulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim apa? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Ya, hendaknya perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, menetap di rumah mereka masing-masing, ya. وَلَا يَتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tidak boleh mereka bertabarruj dengan tabarruj orang-orang jahiliyah dulu, ya. Apa itu tabarruj jahiliyah akan kita sebutkan insyaallah. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya tabarruj jahiliyah, orang-orang jahiliyah dulu, ya, dandan mereka, cara mendandan diri mereka, ya, disebutkan adalah dengan antubhir al-mar'ah zinataha wa mahasinaha, ya, dengan cara mereka ketika keluar rumah itu mereka memperlihatkan perhiasan yang mereka gunakan, ya, memperlihatkan keindahan mereka. Itu yang dimaksud dengan tabarruj al-jahiliyah al-ula. Tabarrujnya orang-orang jahiliyah, perempuan jahiliyah di masa dahulu.
mimma yajibu 'alaiha na'am bisitri atau yasturu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan jahiliyah, ya, tabarruj jahiliyah adalah perempuan-perempuan di masa jahiliyah dulu, mereka ketika memakai perhiasan, ya, mereka menampakkan, ya, yang seharusnya apa? Ditutupi. Nah, tapi betapa banyak pada hari ini kita melihat perempuan-perempuan kaum muslimin yang terjatuh ke dalam apa namanya? Yang tersyabuh dengan perempuan-perempuan yang ada di masa jahiliyah. Ya. Mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Bahkan sebagian perempuan, kata Syekh hafizahullah taala, mereka tidak mau apa namanya? Tidak peduli, ya. Bahkan mereka menampakkan apa? Ini yang sering terjadi, ya, sering terjadi perempuan itu kalau beli emas, ya, bahkan apa? Dinampakkan tangan mereka kepada penjual emas untuk melihat ukuran cincin dia, ataupun untuk apa namanya, membantu dia untuk melepaskan cincin. Ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering, ya, Abu Rashid, ya, perempuan kalau datang ke toko emas, ya, memperlihatkan jari jemarinya, perlihatkan cincinnya, agar penjual cincin, ya, tahu berapa ukuran cincin yang dipakai oleh perempuan tersebut. Ini penjual cincinnya laki-laki, ya. Sering, ini perkara yang sering kita dapati yang terjadi di tengah-tengah perempuan kaum muslimin. Mereka tidak peduli. Bahkan mereka menyuruh apa? Tukang emas untuk membantu mencopot cincin yang ada di tangannya, ya. Yang merupakan perkara yang diharamkan oleh syariat Islam. Kemudian juga, ya, tidak boleh seorang laki-laki apa? Menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Apapun bagian tubuh perempuan tersebut, baik tangannya, kakinya, kepalanya, dan sebagainya, tidak boleh dia menyentuh apapun bagian dari tubuh perempuan. Ini haram, ya. Perempuan ajnabiyah yang bukan mahram seorang laki-laki tidak boleh dia sentuh, tidak boleh dia pegang, ya. Ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan-perempuan yang melakukan hal yang seperti ini, ya, apa, menunjukkan jari jemarinya penjual emas, ya, menyuruh penjual emas yang laki-laki bukan mahram yang mencabut cincin dari tangannya, ini merupakan perempuan-perempuan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perbuatan yang dia kerjakan ini merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya dia tinggalkan, ya. Apalagi tidak boleh bagi seorang laki-laki kita sebutkan apa? Menyentuh apapun dari tubuh perempuan, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La an yut'ana, ya, fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atin la tahillu lahu atau imra'atan la tahillu lahu. Sesungguhnya, ya, dengan ditusuknya jarum yang terbuat dari besi di atas kepala kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik dari kalian memegang apa? Ataupun menyentuh, ya, perempuan yang tidak halal, yang tidak ada hubungan darahnya, tidak ada mahramnya dengan kalian. Nah, bagaimana dengan Ustaz Tungku misalkan apa salaman dengan muridnya, dicium-cium sama muridnya yang perempuan? Dipasak? Boleh tidak? Biasa, ya, syekh-syekh, kiai-kiai, ya, itu diagungkan sama muridnya, bahkan dicium tangannya, dicium tangannya, bolak-balik, di dahi, di mulut, di hidung, pokoknya semua wajah. Apa hukumnya berusin? Hah? Lewatan, tapi kiai. Ini merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Walaupun dia alasannya apa? Ini muridku, enggak salah. Ini kalau pakai sarung bisa katanya. Hah? Kalau pakai sarung tangan bisa katanya. Pakai sarung tangan bisa katanya. Ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai sarung tangan, mau pakai karung atau apa sebagainya, kita enggak boleh. Enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana lebih mulia kiai dengan Nabi? Ya. Mana guru besar? Guru kita, guru paling besar mana? Nabi apa kiai? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma massat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat." Tidak pernah ya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh tangan perempuan, tidak pernah walaupun sekali. Kata Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kata Aisyah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaiat perempuan itu cukup dengan membaiat dengan ucapannya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh perempuan yang bukan mahram Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa engkau wahai para kiai? Siapa engkau wahai ya, orang yang ridha tangannya dicium oleh perempuan walaupun alasannya apa? Murid ya dan sebagainya. Ini merupakan kesalahan yang fatal. Yang kedua, ya. Nah, salam. Yang kedua di antara syarat ya yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan ketika dia menggunakan perhiasan-perhiasan yang kita sebutkan adalah ya, ataupun sebelumnya ya. Di sini Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala menyebutkan di antara bentuk ya tabarruj jahiliyah yang dahulu ya. Di sini kita sebutkan tadi bahwasanya apa yang dilakukan oleh perempuan sekarang yang menampakkan tangannya ya, menampakkan jari jemarinya yang ada perhiasannya, kakinya dan sebagainya, ini merupakan tabarruj jahiliyah ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di masa dahulu. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala di antara tabarruj jahiliyah adalah seorang perempuan ketika dia keluar ke mal-mal ataupun pusat perbelanjaan ya, dia menampakkan perhiasan yang dia gunakan ya. Kalau di rumah Abu Rashid seperti kuntilanak, enggak mau open ya. Mau kusut rambutnya, pakaiannya kotor ya, enggak peduli dia. Dan itu yang harus dia lakukan di hadapan suaminya, dandan. Tapi kebalikan nih. Kalau ke mall, ya, kalau ke pasar, masya Allah, ya, berubah dia menjadi bidadari Rashid. Tapi ketika pulang ke rumahnya seperti nenek-nenek kuntilanak Rashid, nenek-nenek kuntilanak. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan perempuan untuk ya menutup perhiasan-perhiasan yang mereka gunakan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan perhiasan yang digunakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wal qawa'idu ya minan nisa allati la yarjuna nikahan ya. Falaysa 'alayhinna junahun an yad'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bizinah wa yasta'fifna khairul lahun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perempuan-perempuan yang sudah tua ya, yang sudah tidak haid lagi ataupun tidak bisa melahirkan lagi ya, dan juga tidak ingin menikah ya. Kata Allah, laisa 'alaihinna junah, tidak mengapa bagi mereka untuk meletakkan ya sebagian pakaian mereka ataupun zinah mereka, perhiasan mereka seperti selendang misalkan ya, ghayra mutabarrijatin bizina. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan selama apa? Selama tujuannya tidak untuk memperlihatkan zina, perhiasannya ya, menunjukkan ya wajibnya bagi seorang perempuan untuk ya menutup perhiasan-perhiasan yang ada pada perempuan, tak boleh dia menampakkan. Wa yasta'fifna khairul lahun, namun jika mereka ya tetap memakainya, maka itu lebih baik bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, alla yakuna min adh-dhahab al-musanna' ala syakli suwari dhawatil arwah. Perhiasan yang dipakai oleh perempuan berupa kalung, cincin, liontin dan sebagainya ya, tidak boleh ya berbentuk gambar makhluk bernyawa. Tidak boleh yang bergambar makhluk bernyawa.
وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها كما في صحيح مسلم عن أبي هياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تدع صورة إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan ya sesuatu yang ada gambar makhluk bernyawa itu wajib kita hilangkan, wajib kita hapus. Ya, wajib kita hapus. Enggak boleh kita memakai sesuatu yang ada gambar makhluk bernyawa. Ya. Berdasarkan dengan hadis ya yang ada di Sahih Muslim dari Abu Hayyaj bahwasanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada beliau, maukah engkau aku utus ya dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Ya. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, alla tad'a suratan illa tamastah. Ya. Tidak ada gambar-gambar yang engkau dapati, engkau temukan kecuali apa? Engkau hapus, kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali, wala qabran musyrifan illa sawaitah. Tidak ada kuburan yang ditinggikan, yang dibangun, ya, yang diperindah kecuali sawaitah, kecuali engkau ratakan. Ya. Wa thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala أن الملائكة لا تدخل بيتا أو لا تدخل بيتا فيه صورة أو فيه صورة نعم. Juga telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Tidak ada gambarnya. Gambar di sini maksudnya gambar makhluk bernyawa. Boleh menggunakan memakai sesuatu baju misalkan makhluk bernyawa, brosid, misalkan manusia, ada gambar manusia, ada gambar hewan, namun kepalanya dihilangkan, boleh apa tidak? Hah? Boleh. Makhluk bernyawa nih, manusia, tapi dihilangkan kepalanya, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, as-suratu ar-ra's, fa idza quti'at ar-ra's fala surah. Surah itu adalah ya kepala, ya. Jika kepala dipotong, dihilangkan, maka tidak dikatakan lagi surah. Jadi, ketika makhluk bernyawa, gambar makhluk bernyawa dihilangkan kepalanya, maka tidak dianggap lagi sebagai surah. Itu enggak masalah, ya. Nah. Kemudian syarat berikutnya yang harus diperhatikan oleh seorang perempuan ketika mereka memilih perhiasan, ya, dan sebagainya, alla yakuna manqushan alaihi ba'd al-ayat al-Qur'aniyah. Perhiasan yang dia gunakan ini tidak boleh ya terukir di atasnya apa? Ayat-ayat Al-Qur'an, misalkan gelang, ya. Tidak boleh dia memakai gelang yang ada ukiran ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada tulisan Qul huwallahu ahad ataupun Allah Samad. Nah, tidak boleh dia menggunakan jenis perhiasan yang ada ukiran apa? Ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak boleh. Wa ba'd an-nisa tashtari dhahaban aw fiddatan qad kutiba 'alayhi ba'd al-ayat al-Qur'aniyah imma lidubsihi wa imma lita'liqihi 'ala sadriha aw 'ala sudur al-atfal as-sighar. Ya. Sebagian perempuan, kata Syekh rahimahullahu taala, dia membeli perhiasan baik itu terbuat dari emas ataupun perak yang sudah ada ukirannya. Misalkan seperti kita sebutkan tadi, ya, ada ukiran apa? Ayat Al-Qur'an, ya. Baik tujuannya apa? Untuk dia pakai ataupun tujuannya untuk digantungkan. Baik itu digantungkan di rumahnya ataupun di sini disebutkan pakaikan ke bayi-bayi, ya, pakaikan ke bayi. Ya. Fata'liqul Qur'an 'ala hadhihi al-kayfiyah la yajuz. Ya. Menggantungkan Al-Qur'an seperti apa tadi kita sebutkan, ya, gelang ataupun kalung ada ukirannya, terdapat ukiran apa? Ayat Al-Qur'an. Tidak boleh seorang menggunakan
kalung yang seperti ini ya, ataupun perhiasan yang seperti ini kemudian dia letakkan di lehernya, di tangannya, tidak boleh, haram. La yajuz. Bal la budda, di sini disebutkan bal la budda min mahil Quran wa izalatihi an hadhihi al-mu'allaqat min dhahabin aw ghairi. Bahkan wajib kita hilangkan tulisan-tulisan ataupun perhiasan-perhiasan yang ada ukiran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dapati ya, ada ya, di Arab sering kita dapati biasa. Ada yang gelang misalkan, ada ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an. Ya, ini tidak boleh. Karena apa, Bro Syed? Abu Hasan, dikarenakan apa? Di sini terkandung di dalamnya ya sesuatu yang menghinakan, ya. Misalkan dia masuk WC dan sebagainya, ya. Dia akan membawa kalung tersebut ataupun gelang tersebut bersamanya, ya. Ini terdapat al-ihanah, menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa khassatan 'inda dukhuli ila dawratil miyah, apalagi ketika dia masuk WC, ya. Wal amkinah liqada'il hajat, ataupun tempat buang hajat, makanya dilarang ya. Wa qad ta'til mar'atu وقد تأتي المرأة الدورة الشهرية وهي معلقة لتلك الآيات على صدرها. Apalagi ya Pak, terkadang seorang perempuan datang masa haidnya, ya, sedangkan Al-Quran, ya, gelang yang dia pakai, kalung yang dia pakai ada ayat Al-Qurannya. Ini tak boleh, ya. Ini kembali ke hukum, ya, perempuan menyentuh Al-Quran. Ini juga pembahasan yang kembali ke bagaimana hukum seorang perempuan menyentuh Al-Quran ketika dia haid. Apalagi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, dia menggunakan gelang-gelang, jenis perhiasan, kalung, gelang dan sebagainya yang ada ayat Al-Quran, ya, sewaktu-waktu datang masa haid, ya, ini termasuk penghinaan terhadap ayat Al-Quran. Amma idza kanat al-mar'atu taqsudu bi ta'liq al-ayat al-Qur'aniyah at-taharruz biha min al-isabati bil 'ain wal hasad wa nahwi dhalik fa innaha wal halatu hadhihi waqa'at fi mazlaqi aw muzliqi 'aqaidi khatir fa inna dhalika yadkhulu fi hukmi ta'liq at-tama'im allati qala fiha sallallahu alaihi wasallam wa man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Akhrajahu Ahmad wa sahhahu Al-Albani. Ya. Terlebih lagi ya Pak, tujuannya itu ya memakaikan kalung yang ada ayat Al-Quran ataupun gelang dan sebagainya, tujuannya untuk menjaga si bayi, ya. Tujuannya agar gelang tersebut istilahnya lebih kita katakan dianggap sebagai jimat, ya. Dia sengaja memakaikan kalung yang ada ayat Al-Quran dan kalung, gelang dan sebagainya, tujuannya untuk menjaga si bayi agar tidak tertimpa penyakit ain, hasad dan sebagainya. Maka ini termasuk tamimah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengantungkan tamimah, ya, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tamimah? Jimat, ya. Walaupun sebenarnya jimat yang terbuat dari Al-Quran itu ada khilafnya, lebih sahihnya juga tidak diperbolehkan. Kemudian ini jelas ya, kita fokus ke berkaitan dengan fikih perempuan, ya. Kemudian, ya, alla yakuna fi lubsiha lidhahabi wa nahwi mufakharatan wa mubahatan wa kibran wa khuyala wa ihtiqar lil akharin wa hadha la takadu taslam minhu imra'ah illa man rahimahallah. Kemudian syarat berikutnya, boleh dia memakai perhiasan selama tidak dengan tujuan mufakharah, berbangga-bangga, ya. Tidak dengan tujuan berbangga-bangga ataupun bermewah-mewahan.
ataupun dengan tujuan untuk sombong ataupun meremehkan orang lain, ya, ataupun niatnya apa? Kibir, sombong, ya. Saya Masya Allah sudah punya kalung ini, perhiasan ini, dia ingin menampakkan ke perempuan yang lainnya, ya, dengan tujuan ihtiqar, meremehkan, ya. Seperti yang kita singgung di pertemuan yang lalu, pembahasan, ya. Sekarang sudah heboh dengan senggol dong. Jangan nanti perempuan, ya, pakai emas, Masya Allah emas tangan saya besar, senggol dong. Nggak boleh. Ingin menampakkan ihtiqar lil akharin, ini haram, ya. Nggak boleh dia tujuannya memakai perhiasan tersebut untuk ihtiqar, pamer dan meremehkan orang lain, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Kulu wa tasaddaqu, ya, walbasu fi ghairi makhilatin wala israf." Ya. Silahkan kalian makan, enggak masalah, ya. Silahkan kalian minum, wa tasaddaqu, ya, bersedekah, ya. Walbasu fi ghairi makhilatin wala israf, dan juga silahkan kalian memakai apa saja, ya, yang dihalalkan kepada kalian selama apa? Tidak dengan tujuan makhilah, sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala israf, dan juga tidak ada unsur israf, boros di dalam membelanjakan harta. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka membelanjakan hartanya tidak boros juga tidak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Namun yang harus dia tumpuh adalah pertengahan. Juga tidak terlalu pelit dengan dirinya. Ya, terkadang uang banyak tapi pakaiannya compang-camping, ya, robeknya, ya. Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi. Allah itu cinta melihat, ya, athar nikmat yang ada pada hambanya, ya. Dengan cara, ya, misalkan Allah berikan nikmat kita, diberikan harta yang lapang. Jadi Allah cinta melihat dari hambanya, ya, pengaruh nikmat yang hambanya dapatkan, ya. Akhirnya apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepadanya harta, ya, dia membeli baju yang bagus, enggak masalah. Ini bukan termasuk kesombongan, ya, selama tidak ada unsur israf dalam membelanjakan hartanya. Kemudian al-faslur rabi', ini baru masuk ke pasal yang keempat. Abu, tadi yang ketujuh itu di kimia sara. Masih ada waktu Sultan, masih, ya. Kita sebutkan sedikit lagi insyaallah. Az-zinatul muharramah 'alal mar'ah. Sekarang kita akan membahas tentang perhiasan-perhiasan yang itu diharamkan kepada perempuan muslimah, yang enggak boleh mereka, ya, menghias diri dengan perhiasan yang akan kita sebutkan ini. Kata Syekh hafizahullah taala, "Inna min sifatil mar'atil muslimah an takuna waqqafatan 'inda hududillahi ta'ala la tata'addaha, taqtasiru 'ala ma abaha Allah laha min anwa'i zinah, tanzuru bi'ainil basirah, muhtadiyatun bi syar'i rabbiha." وقد أباح الله سبحانه وتعالى للنساء أن يتخذن أنواعها عديدة من الزينة كالكهل والطيب والحناء ونحو ذلك مما تتجمل به المرأة وحرم عليها أمورا تتخذها المرأة زينة وهي في حقيقتها لا تعد كونها تغييرا لخلق الله الذي خلق الله عليه وتشويه لجمالها الطبيعي وفي بعضها أضرار بالغة ومن أنواع الزينة المحرمة ما يلي. Kata Syekh hafizahullah taala, ya, di antara sifat-sifat, ya, perempuan muslimah, ya, dia berhenti, ya, indah hududillah, ya, berhenti, ya, tidak melampaui batas-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia sengaja melampaui batas,
ya, ataupun batasan yang telah Allah Jalla wa Ala tentukan kepadanya, tattasir ala Allah, dia ya mencukupi dirinya dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan kepadanya, ataupun sesuatu yang mubah, ya, min anwa'iz zina, ya, dari jenis-jenis perhiasan, ya. Dia harus jeli, ya, dia harus memandang dengan pandangan yang mendalam, yang penuh dengan ilmu dan basirah, ya. Dan dia harus mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang perempuan, dia harus tunduk kepada syariat dan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada perempuan, ya, untuk mereka menjadikan beberapa jenis perhiasan, ya, dihalalkan kepada mereka seperti kuhul. Ya, sudah kita sebutkan apa itu kuhul. Apa itu kuhul? Celak, wattib, minyak wangi, wal hinna, ya, hina, wa nahwi dzalik, dan sebagainya, ya, yang digunakan oleh seorang perempuan untuk menghiasi dirinya, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada seorang perempuan beberapa perkara yang tidak boleh dia jadikan, ya, ataupun tidak boleh dia menggunakan perkara tersebut untuk menghiasi dirinya, ya. Apalagi di dalamnya di dalam perkara tersebut terkandung apa? Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ataupun tasywih, merusak kecantikan alami yang dimiliki oleh seorang perempuan, seperti make up pemutih yang apa? Yang merusak wajahnya, yang ada zat kimia yang membahayakan kulitnya, tidak boleh dipakai oleh seorang perempuan. Kemudian beliau menyebutkan, dan di antara jenis-jenis perhiasan, ya, yang tidak boleh, ya, dipakai oleh perempuan ataupun tidak boleh dia gunakan. Yang pertama al-wasl. Apa itu al-wasl? Menyambung rambut. Abu Sultan kalau sudah habis waktunya kasih tahu, ya. Al-wasl wa huwa, ini pun sebenarnya sudah kita singgung, ya. Insyaallah kita baca cepat insyaallah. Wal waslu wa huwa waslul mar'ati sya'raha bi sya'rin akhar sawa'an kana min sya'riha aw sya'ri ghayriha wa sawa'an kana sya'ra insanin aw hayawan aw sya'ran sina'iyan, ya. Tidak boleh seorang perempuan dia, ya, menyambung rambutnya, baik, ya, rambut yang dia gunakan untuk menyambung berasal dari rambut manusia ataupun rambut hewan, ataupun rambut dia, misalkan dia telah memotong rambutnya kemudian disambung, ataupun rambut selainnya, ataupun rambut orang lain, ataupun rambut palsu, rambut palsu. Nanti akan kita bahas nanti berkaitan dengan masalah rambut ini, ya. Li hadithi Asma' ats-tsabit fi as-sahihain qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah. Berdasarkan hadis dari Asma' radhiyallahu taala anhu yang ada di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mereka, ya, perempuan yang mereka meminta untuk disambung rambutnya, dan perempuan yang dia menyambung rambutnya, ataupun yang menyambung rambut. Wa an Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Muawiyah al-Madinata akhir qadmatin qadimaha fa khatabana fa akhraja kubbatan min sya'rin thumma qala ma kuntu ara ahadan yaf'alu hadha ghayru nisa'il yahud inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sammahu az-zur yani al-wasilah bis-sya'r. Jadi, ya, disebutkan oleh Sa'id bin Musayyab radhiyallahu taala anhu, pernah suatu hari Muawiyah radhiyallahu taala anhu beliau berkunjung ke Madinah, ya. Kemudian beliau pun berkhutbah, fa akhraja kubbatan min sya'rin. Kemudian beliau mengeluarkan, ya, rambut yang disambung, rambut yang telah disambung, ya, ataupun sambungan rambut, ya. Kemudian beliau mengatakan, ma kuntu ara ahadan yaf'alu mithla hadza illa nisa'ul yahud, ya. Aku tidak pernah melihat satu orang pun yang melakukan hal seperti ini, yaitu menyambung rambut, illa nisa'ul yahud, kecuali perempuan Yahudi, ya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Muawiyah, sammahu zur, Nabi yang menamakan menyambung rambut ini sebagai zur, perbuatan yang dusta, perbuatan zur.
yakni al-wasilatu bi sya'r al-Bukhari. Nanti akan kita sebutkan faedah-faedah yang berkaitan dengan masalah ini. Wal wasilatu minan nisa hiya allati tasilu sya'raha bi sya'ri ghayriha wal mustawsila at-talibah lidzalika wa hiya allati yaf'alu biha biha dzalik. Wa hadhihi al-ahadits wa ghayruha tadullu ala annahu la yajuzu lil mar'ati an tasila sya'raha bi sya'rin akhar bi qasdi at-tazayyun sawa'un kana min sya'riha aw min sya'ri ghayriha وسواء كان شعر آدمي أو غيره وأما وصل الشعر بشيء آخر غير شعر كالحرير أو الصوف أو الخيوط الملونة ونحو ذلك مما لا يشبه الشعر ففيه خلاف بين أهل العلم والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بوصل الشعر بالخيوط الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر بشرط ألا يكون ذلك على هيئة تنبئ عن تشبه بالكفار كأن تكون موضوعة على شكل صليب أو على صور حيوانات أو آلات الموسيقية لأن شراءها ترويج لها وتذكير بها. Beberapa perkara mungkin telah kita jelaskan, nggak perlu kita artikan. Kemudian Syekh mengatakan, adapun menyambung rambut, ya, adapun menyambung rambut dengan sesuatu, ya, yang bukan termasuk rambut, ya, bukan rambut, ya, seperti sutra ataupun suf itu benang, ya, atau al-khuyut, khuyut itu tali yang digunakan perempuan untuk mengikat rambutnya. Apa hukumnya? Mungkin ada bulu-bulu yang itu agak mirip dengan rambut, tapi bukan rambut, benang, ya, benang yang berwarna, ya, ikat tali rambut yang ada benang-benang berwarnanya, tapi dia bukan bagian dari rambut, bukan rambut. Apa hukum menggunakannya? Di sini kata Syekh hafizahullah taala, ya, ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan menggunakan khuyut ini, tali, ya. Ada ikat tali perempuan sebagian memang mirip dengan rambut, ya, benang-benang berwarna. Ya. Kata Syekh hafizahullah taala, ya, ini diperbolehkan dengan syarat apa? Tidak ada unsur tasyabuh dengan orang-orang kafir, ataupun tidak ada, ya, sesuatu yang seperti salib, ya, ada salib dan gambar-gambar makhluk bernyawa, ataupun alat-alat musik dan sebagainya. Nah, ini yang penting, ya. Kemudian yang kedua, di antara perhiasan yang diharamkan, masih ada waktu, masih sedikit lagi, ya. Kita senang. Ini penting juga, ya. Cuman agak panjang, insyaallah kita selesaikan cepat insyaallah. Lubsul barukah. Apa itu lubsul barukah? Berkaitan dengan hukum memakai rambut palsu, rambut buatan. Apa hukumnya? Seperti Habib. Tahu Habib Abu Sultan? Narif tahu, ya? Ma'ruf, ya? Wa mimma yu'khadu يأخذ حكم الوصل بل هو أشد لبس الباروكة وهي لفظة أجنبية معناها الشعر المستعار والأحاديث المتقدمة دليل على أنه لا يجوز لبسها بجميع أنواعها لأنها وإن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته فهي أشد من الوصل. أضيف إلى ذلك أن فيها تشبها بالكافرات أن ظهورها كان في أوروبا ثم انتقلت إلى المسلمين عن طريق التقليد والإعجاب بما عليه الغرب الكافر. Ya, kita singkat artinya, yang penting intinya, ya, yaitu hukum menggunakan barukah, rambut palsu ini tidak boleh, ya. Dia lebih parah daripada apa? Orang yang menyambung rambutnya, ya. Dikarenakan, ya, rambut palsu itu akan lebih apa? Dominan daripada rambut asli. Menyambung rambut aja tidak boleh, apalagi menggunakan rambut palsu, ya. Menyambung rambut mungkin tidak akan dominan dia. Rambut asli mungkin lebih nampak, tapi rambut palsu, ya, rambut palsu yang lebih nampak. Jadi rambut palsu yang digunakan oleh seorang perempuan ataupun seorang laki-laki itu lebih parah daripada hukum menyambung rambut. Nah, apalagi di ya, orang-orang yang menggunakan rambut palsu ini dia, ya, bertasyabuh dengan orang-orang kafir,
Karena kan ini asalnya dari orang kafir. ولا فرق بين كون الباروكة شعرا صناعيا أو شعر امرأة أخرى أو شعر المرأة الأصلي الذي سبق قصه لأن هذه الفروق لا تؤثر في تغيير الحكم ما دام أن العلة موجودة وهي تغيير خلق الله تعالى والتشبه بالكافرات والتزوير والتدليس. Jadi inti ucapan Syekh Hafizahullah Ta'ala, tidak boleh kita memakai rambut palsu, baik rambut palsu itu terbuat dari rambut asli ataupun rambut buatan, ataupun dari rambut kita sendiri. Misalkan perempuan mencukur rambutnya yang panjang, kemudian rambutnya tersebut dibuat menjadi rambut palsu, tetap tidak boleh dia gunakan, walaupun rambut palsu tersebut berasal dari rambutnya yang asli. Tidak boleh dia gunakan, karena di situ terkandung apa? Mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kita selesaikan sedikit ya. Waqad su'ilat al-lajnatin, kayaknya panjang. Selesaikan sedikit. Waqad su'ilat al-lajnatu ad-da'imah lil-ifta' ma hukmu lubsul mar'ah ma yusammi bil barukah litazyini biha li zawjiha. Ya. Lajnah daimah pernah ditanya tentang bagaimana seorang perempuan yang dia memakai rambut palsu untuk tujuannya apa? Berdandan di hadapan suaminya agar hati suaminya itu senang, agar nampak lebih kece, lebih keren. Mungkin akan nampak gaya baru di hadapan suaminya. Mungkin suaminya sudah bosan sama rambut istrinya, akhirnya istrinya membuat ide bagaimana agar suami saya ini tertarik kepada saya. Akhirnya dia beli rambut palsu dan bergaya di hadapan suaminya. Apakah boleh seorang perempuan menggunakan rambut palsu dengan tujuan membahagiakan hati suaminya, berdandan di hadapan suaminya? Maka jawabannya, kata Lajnah Daimah, yanbaghi likulli min az-zawjayn an yatajammal al-akhar bima yuhibbah. ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته الشريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس الباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهر بلبسه التزيين به حتى صار من سمتهن. ولبس المرأة المسلمة إياها وتزيينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله من تشبه بقوم فهو منهم. Jadi kata Lajnah Daimah, tetap tidak boleh, walaupun tujuannya itu untuk berhias di depan suaminya, membuat hati suaminya itu bahagia, tetap tidak boleh bagi seorang perempuan dia menggunakan rambut palsu, walaupun rambut palsunya berupa rambut aslinya sendiri. Dia cukur kemudian dia buat menjadi rambut palsu, tetap tidak boleh, Abu Faiz. Tetap haram. Dikarenakan di dalamnya ada tashabbuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tashabbuh menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Terlebih lagi rambut palsu ini awal mula munculnya di Eropa, bukan di tengah-tengah kaum muslimin, tapi awal munculnya apa? Di Eropa. Sebagian kaum muslimin merasa takjub, merasa kagum, merasa kayaknya ini keren kalau digunakan. Akhirnya sebagian kaum muslimin pun menggunakan rambut palsu ataupun sesuatu yang berasal dari orang-orang kafir. Apalagi apa? Apalagi itu termasuk hukum menyambung rambut yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita akhiri dengan sebuah tambih di sini, peringatan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. اختلف العلماء في جواز لبس الشعر المستعار الصناعي للمرأة الصلعاء القرعاء التي لا شعر لها أصلا أو أن شعرها تساقط لمرض ونحوه، فأجاز بعض العلماء ذلك كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى نظرا للحاجة وسترا للعيب، وأكثر العلماء المعاصرين على المنع من ذلك ودليلهم أقوى وقولهم أحوط وأبرأ. Bagaimana dengan perempuan yang dia rontok rambutnya ataupun
botak. Ya, mungkin ada sebagian perempuan yang dia kanker, ya. Biasa kalau di kemo itu rambutnya rontok. Ya. Apakah dia boleh menggunakan rambut palsu? Nah, ya, di sini khilaf para ulama ya. Sebagian memperbolehkan, seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau memperbolehkan bagi seorang perempuan yang dia sudah botak, ya, tidak mau lagi tidak ada rambut di kepalanya, ya. Namun sebagian para ulama tetap tidak memperbolehkan. Nah, ini lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan ini ya mimbab ya untuk mengembalikan aib, untuk menutupi aib yang ada pada perempuan, ya. Tujuan dia memakai rambut palsu bukan untuk berhias, tujuannya hanya untuk apa? Untuk menutup aib yang ada pada perempuan, karena botak merupakan aib, ya, karena botak merupakan aib. Sudah habis waktunya, Abu Sultan? Ya, ya, kita akhiri. Ini ada pertanyaan Ustaz ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ini bertanya sedikit melenceng dari tema Ustaz. Benarkah ada seorang anak asli Cina dinisbatkan kepada ibunya? Benarkah ada seorang anak asli Cina dinisbatkan kepada ibunya? Ada saya dengar katanya itu adalah hadis yang lemah. Mohon penjelasannya Ustaz. Panjang di pembahasan memang ya. Allah Ta'ala alam, anak zina ya, anak zina ya, ini tidak dinisbahkan kepada ayahnya, dia dinisbahkan kepada ibunya, kepada ibunya. Dan insyaallah akan kita bahas pada kitab berikutnya insyaallah permasalahan apakah anak zina tersebut ya boleh dinisbahkan kepada ayahnya. Namun jumhurul ulama mengatakan tidak boleh dinisbahkan kepada ayahnya, ya. Insyaallah akan kita jelaskan dengan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya.